Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Diki Maulana. Saya di sini sebagai moderator. Jadi di sini saya akan membahas tentang artikel jurnal dakwah dan perubahan sosial dalam perspektif teori sosiologi. Dan saya akan dibantu oleh dua narasumber saya. Boleh perkenalan dulu. Saya Nabila Fathurrahman, saya berasal dari Surabaya. Kesibukan saya sekarang adalah menjadi mahasiswa di UINSA. Perkenalkan, nama saya Muflika dari Lamongan. Kesibukan saya sekarang lebih ingin cepat skripsi. Kesibukannya unik-unik sekali ya. Jadi yang satu narasumber yang satunya Mbak Nabila yang berasal dari Surabaya. Lalu yang narasumber kedua yaitu Mbak Lika yang dari Lamongan. Jadi di sini saya bersama Mbak Nabila dan Mbak Lika akan mengulik lebih dalam atau menjelaskan lebih dalam tentang dakwah dan perubahan sosial dalam perspektif teori sosiologi. Mungkin kita akan bincang saja ya Mbak. Jadi dibuat gue juga nggak apa-apa, jangan tekan amat. Jadi kita ini akan mengulik lebih dalam. Kan di sini kan dakwah, perubahan sosial dan teori sosiologi. Jadi ada tiga inti dari artikel tersebut. Menurut narasumber, apa sih dakwah itu? Menurut saya, dakwah adalah manifestasi ajaran Islam dan menjadi fenomena tersendiri di kehidupan masyarakat. Dakwah itu bukan hanya menyampaikan pesan agama, melainkan juga bisa menata kehidupan sosial. Jadi mungkin lebih tepatnya dakwah ini suatu ajakan untuk menjadi lebih baik dan beriman kepada Allah SWT. Lalu ada perubahan sosial juga. Menurut Mbak Gila, perubahan sosial itu apa sih? Menurut saya, perubahan sosial yang dimaksud dalam perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima dan karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dalam konteks dakwah perubahan sosial. Jadi ini lebih singkatnya, perubahan sosial ini satu perubahan yang dilakukan oleh satu masyarakat. Iya. Jadi jika ada satu orang pendakwah yang ingin berdakwah di suatu golongan atau suatu kelompok, lalu perubahan dari suatu kelompok tersebut yaitu mengamalkan kehidupan sehari-hari, mungkin itu sudah disebut dengan perubahan sosial. Sudah bisa itu. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu teori sosiologi. Apa sih teori sosiologi? Teori sosiologi itu adalah teori yang mempelajari tentang perilaku dan gejala yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Jadi ini teori sosiologi ini lebih singkatnya boleh dijelaskan yaitu mungkin teori sosiologi ini teori yang berdasarkan dari ilmuwan-ilmuwan ternama yang mempelajari tentang perilaku berkehidupan di masyarakat. Iya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi. Jadi ini tuh pertanyaannya yang menyeluruh. Tadi kan sendiri-sendiri dari dakwah itu apa, terus perubahan sosial itu apa, lalu teori sosiologi itu apa. Itu tadi sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan selanjutnya ini menyeluruh. Apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi? Menurut narasumber Mbak Bila, gimana? Yang dimaksud dengan dakwah dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi adalah proses hubungan yang timbul akibat hubungan manusia di dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai potensi-potensi yang muncul sehingga menjadi objek kajian yang banyak ditelaah oleh para ilmuwan. Oh, mungkin itu sudah lebih singkatnya ya. Ada pertanyaan yang sempat saya bingungkan yaitu adakah teori-teori sosiologi yang mempengaruhi dakwah dalam perubahan sosial? Ada 4 teori yang mempengaruhi perubahan sosial. Itu yang pertama teori evolusi, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori fungsionalis, keempat teori siklus. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama teori evolusi. Apa sih teori evolusi menurut kalian? Kalau menurut saya, teori evolusi itu teori yang perubahan sosialnya memerlukan proses yang cukup panjang dan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan
agar bisa mencapai yang kalian inginkan. Nah, teori evolusi sendiri ini tuh mempunyai 3 golongan yang dikategorikan menjadi 1, unilinear theories of evolution. Banyak yang berpendapat bahwa manusia itu dan masyarakat termasuk dalam kebudayaan yang mengalami perkembangan sosial sesuai tahapan dari bentuk yang sederhana menjadi kompleks dan akhirnya sempurna. Yang melopori teori ini tuh ada Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, universal theories of evolution. Banyak yang menyatakan juga bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan yang ketat. Menurut Herbert Spencer juga, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari homogen ke heterogen. Yang ketiga, multi-linear theories of evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap perkembangan dalam evolusi masyarakat, seperti mengadakan penelitian terhadap mata pencaharian yang semulanya berburu menjadi pertanian. Menurut Cohen, teori evolusioner cenderung bersifat ethnocentris karena mereka menganggap masyarakat modern lebih hebat daripada masyarakat sebelumnya. Nah, yang kedua adalah teori konflik. Teori ini memiliki prinsip konflik sosial dan perubahan sosial sesuai yang selalu melekat pada struktur kebudayaan. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Kalau konflik ini terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Nah, ada 2 tokoh pemikiran yang pedomannya itu bisa didalami. Ada 2. Yang pertama Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Jadi Yang ketiga menjelaskan yang ketiga, Teori yang ketiga adalah teori fungsional. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kultural like atau yang biasa disebut kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari unsur kebudayaan dalam masyarakat. Para penganut teori fungsional lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Nah, ada juga pandangan teori fungsional, yaitu 1. Para masyarakat relatif bersikap stabil dan terintegrasi. Yang kedua, ada setiap komponen masyarakat menunjang stabilan masyarakat. Yang ketiga adalah kestabilan sosial sangat tergantung kepada kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah teori siklus. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun ataupun oleh apapun. Teori siklus ini punya 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah teori Oswald Spengler pada tahun 1880 sampai 1936. Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pertahapan ini digunakan Spengler untuk menjelaskan bahwa perkembangan manusia di setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan kebentukan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar 1000 tahun. Yang kedua adalah teori Pritin A. Sorokin pada tahun 1886 sampai 1968. Sorokin Sorokin ini berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan berputar tanpa akhir. Siklus 3 sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi. Yang ke-1 adalah kebudayaan ideasional. Ideasional yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Yang kedua adalah kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau supranatural dan rasionalitas berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal. Yang ketiga adalah kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Oke, teori yang ketiga dari teori siklus ini adalah teori Arnold Toynbee ya, pada tahun 1889 sampai 1975. Toynbee menilai bahwa peradaban besar
berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, peruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa perbedaan besar menurut Toynbee adalah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahan. Oh, jadi dakwah dan perubahan sosial menurut teori sosiologi ini terdapat 4 teori ya. Jadi yang pertama yaitu teori evolusi, yang kedua yaitu teori konflik, lalu yang ketiga yaitu teori siklus, dan yang keempat teori fungsional. Dan yang teori evolusi ini dibagi jadi 3, yaitu Universal Theories of Evolution, yang kedua yaitu Universal Theories of Evolution, dan yang ketiga Multilinear Theories of Evolution. Dan yang teori siklus juga dibagi jadi 3, yaitu teori Oswald Spengler yang dari tahun 1890 sampai 1936. Lalu yang kedua yaitu teori Philip A. Sorokin dari tahun 1889 sampai 1968. Yang terakhir yaitu teori Arnold Toynbee dari tahun 1889 sampai 1975. Oh, jadi mungkin kita sudah membahas tentang dari apa sih dakwah itu, lalu perubahan sosial itu apa, lalu dari sosiologi itu apa juga. Jadi kita sudah membahas secara menyeluruh seperti apa sih yang dimaksud dengan dakwah dan perubahan sosial menurut perspektif dari sosiologi, dan juga kita sudah membahas beberapa teori-teori yang ada di dakwah dan perubahan sosial menurut teori sosiologi. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya secara menyeluruh yaitu dakwah dan perubahan sosial menurut perspektif teori sosiologi yaitu dakwah yang mengajak seseorang atau suatu kelompok atau suatu golongan yang ingin diajak untuk beriman atau beramal soleh dan menyembah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari ajaran Islam melalui beberapa teori-teori yang ada, yaitu teori sosiologi. Yang pertama yaitu teori evolusi, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori siklus, dan yang keempat yaitu teori fungsional. Dan apabila makhluk yang kita tuju itu mengalami perubahan sosial, yaitu dengan cara mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maupun mereka itu mengajarkan ke keluarganya, lalu ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, ke saudara-saudaranya, dan mereka mengajarkan ajaran Islam, dan itu menurut saya sudah mencakup perubahan sosial, dan mereka juga menanamkan teori-teori sosiologi yang ada. Mungkin ya disimpulkan seperti itu Mbak Bila dan Mbak Ika. Jadi sepertinya